Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang warga tewas tertimbun tanah longsor di Sambi Rejo, Sragen. Harga telur ayam di Pasar Peterongan Kota Semarang tembus Rp32.000 per kilogram. Teror geng motor dengan senjata tajam tertangkap kamera warga di Klaten hingga Tegal. Harga telur ayam terus merangkak naik mendekati bulan Ramadan. Di Pasar Peterongan Kota Semarang, telur ayam yang dijual mencapai Rp32.000 per kilogram, membuat daya beli masyarakat pun turun. Sepekan jelang bulan Ramadan, harga telur di Pasar Peterongan Kota Semarang sudah naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga telur menurut pedagang sudah terjadi sejak sepekan terakhir, dimulai dari harga Rp27.000 hingga saat ini menyentuh Rp32.000 per kilogram. Momen menjelang Ramadan serta kenaikan harga pakan ayam juga menjadi faktor penyebab kenaikan harga telur di pasaran. Meski pasokan telur bisa dibilang lancar, namun penjualan para pedagang seret diakibatkan harga telur yang tinggi. Ini naik terus, tadinya 27, 28, terus 30, sekarang 32, terus naik. Makanya ayam itu ya, kan barang hujan, panas kan pengaruhi. Rumah tangga ya cuma 1 kilo, 2 kilo itu berumah tangga buat kebutuhan sehari-hari itu. Pedagang berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga telur dan berbagai jenis bahan pangan lain yang mengalami kenaikan, agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan bergizi dengan harga yang lebih terjangkau seperti sebelumnya. Ali Mustafil melaporkan dari Kota Semarang. Pembagian bansos beras dilakukan pemerintah di Grobogan dan Kota Semarang. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras dari Perum Bulog. ...464 warga Desa Temurujo menerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah dari Kementerian PMK yang dibagikan di kantor desa. Bantuan beras bagi warga tersebut diberikan sesuai data Dinas Ketahanan Pangan Grobogan. Saat ini harga beras medium di pasaran mencapai Rp16.000 per kilogram. Harga yang dirasa amat mahal bagi warga berpenghasilan rendah. 16 sampai 17.000. Itu beras yang bagus apa kualitas sedang? Sedang. Kalau bagus sampai 17.000. Mahal nggak Bu? Ya mahal. Untuk mencegah agar warga tidak harus berdesakan saat menerima bantuan, pihak desa telah mengundang warga secara khusus dalam beberapa sesi pembagian di kantor desa pada jam tertentu. Tujuan dari kami untuk membagi waktu pembagian tidak serentak, dalam arti mulai jam 8 semua dusun itu bisa berangkat. Tujuannya supaya warga tidak berdesak-desakan. Kasihan pada warga, apalagi rata-rata si pengambil umumnya semua perempuan. Pembagian bansos beras juga dilakukan di Kelurahan Jatibarang, Kota Semarang. Dengan adanya bantuan beras, warga berpenghasilan rendah bisa mengalokasikan uangnya untuk membeli sayuran ataupun lauk pauk yang saat ini harganya juga ikut melonjak. Pengeluaran per kilonya kan 17. Dengan gratis ini kan kita bisa buat yang lainnya, buat beli sayur atau buat beli jatah untuk beli beras kan bisa dialokasikan ke beli sayur. Di Kelurahan Jatibarang ada 219 keluarga yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai. Untuk menghindari adanya kerumunan, pihak kelurahan membagi jam pembagian pada setiap RW dan menggunakan nomor urut antrean. Syaratnya menunjukkan KTP dan KK. Dan juga kita ada kan bukti undangan gitu, yang dapat itu kan kita buatkan undangan untuk bisa mengambil. Saat ini harga beras di Kota Semarang sudah mencapai Rp17 hingga Rp20.000.
dan diperkirakan bakal tetap tinggi terutama menjelang bulan puasa. Arif Nur dan Ali Muftagidin melaporkan dari Grobogan dan Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Salatiga pekan lalu telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kota. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 di Kota Salatiga mencapai 90%. Setelah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Rabu dan Kamis pekan lalu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kota. Dihadiri saksi partai politik peserta pemilu dan diawasi Bawaslu. Rekapitulasi jumlah suara dilakukan secara detail. Sejauh ini tidak ditemukan salah hitung suara karena sebelum proses finalisasi di tingkat kecamatan, petugas PPK telah melakukan sinkronisasi dengan para saksi partai politik dan Bawaslu. Dari hasil perhitungan tersebut, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini baik Pilpres dan Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota mencapai 86 hampir 91%. Untuk pelaksanaan pemilu Pilpres maupun Pileg ini berjalan dengan lancar dan juga saat ini sejak dengan awal pencoblosan dan juga proses penghitungan itu memang Salatiga terdapat satu TPS yang direkomendasi oleh Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang, yakni TPS 23 Kelurahan Kumpulrejo, Kota Salatiga. Di Kota Salatiga terjadi satu kali pemungutan suara ulang atau PSU karena kesalahan petugas KPPS TPS 23 Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo memberikan 5 surat suara kepada 7 pemilih tambahan yang seharusnya hanya 2 surat suara pemilihan presiden dan DPD. KPU Kota Salatiga pada hari Kamis telah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU yang diikuti 215 DPT. Rekapitulasi selanjutnya akan dilakukan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seharusnya ini bukan 3 orang tetapi 2 orang. Ketua KPU Pati melaporkan sebuah portal online ke Polresta Pati karena dinilai menyebabkan ajakan yang menyudutkan KPU Pati dan meresahkan. Polresta Pati merekomendasikan agar Ketua KPU melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers. Ketua KPU Pati melaporkan seorang pemilik portal online yang membuat ajakan untuk mencopot dirinya dan juga membuat narasi bahwa KPU tidak transparan dalam pelaksanaan pemilu Sabtu malam ke Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati. Ajakan tersebut dinilai tidak berdasar dan dapat menimbulkan keresahan. Namun pertemuan dengan polisi diakui baru sekadar berkonsultasi dan ia belum membuat pelaporan. Karena tadi melaporkan seseorang atas ajakan buruk dan pencemaran nama baik. Tapi setelah kita konsultasi dengan Polresta, itu nanti berkasnya akan dipelajari dulu, masuk ke delik aduan pencemaran nama baik atau masuk ke Dewan Pers. Ya, dia mengajak ajakan untuk membuat petisi begitu ya, untuk mencopot ketua KPU Pati. Alasannya KPU Pati tidak transparan dan tidak kredibel atau gimana gitu. Di sisi lain, Kasat Reskrim Polresta Pati setelah pertemuan mengemukakan rekomendasinya untuk terlebih dahulu melaporkan kasus tersebut ke Dewan Pers. Bapak Ketua KPU akan mungkin dijalankan ke Dewan Pers terkait dengan pemberitaan tersebut. Namun tadi sifatnya baru diskusi, langkah nanti beliau yang menentukan. Ketua KPU Pati Supriyanto pun menyatakan siap untuk mengikuti rekomendasi dari Polresta Pati. Ia berharap Dewan Pers dapat memberikan rekomendasi yang objektif terkait dengan kasus tersebut. Arif Nur melaporkan dari Pati.